Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku soleh-solehah kelas 3 yang Pak Ilham cintai karena Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kita karunia-Nya, hidayahnya, dan penjagaannya hingga yaumul akhir. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini Pak Ilham akan melanjutkan materi pembelajaran kita PAI untuk kelas 3, yaitu dengan judul Salat dalam keadaan tertentu. Baik, salat dalam keadaan tertentu ada beberapa kondisi di mana salat itu keadaannya menjadi macam-macam. Salah satunya adalah pertama, salat dalam keadaan apabila kita sakit. Salat lima waktu merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit sekalipun. Maupun kita ketika bermukim tinggal di suatu tempat, maupun ketika kita safar atau bepergian. Namun, agama Islam memiliki keringanan dalam cara mengerjakan sholat bagi kita, termasuk diantaranya tadi adalah bagi orang yang sakit. Karena apa? Karena sholat hakikatnya harus dilaksanakan secara sempurna, sesuai dengan syarat-syaratnya. Contohnya, berdiri menghadap kiblat, ataupun misalkan sujud dengan baik dan benar, duduk di antara dua sujud, dan lain-lain. Namun, apabila kondisi kita sakit, maka diperbolehkan dalam beberapa kondisi. Yang pertama, misalkan apabila ada orang yang sakit, namun dia masih mampu berdiri, maka silahkanlah ia berdiri. Namun, apabila sakitnya tidak mewajibkan dia, tidak bisa membuat dia berdiri, maka sholat bisa dilaksanakan dengan cara duduk. Apabila dengan duduk pun kita masih belum mampu, belum bisa melaksanakan sholat dengan semestinya, maka kita boleh melaksanakan sholat dengan keadaan berbaring. Tidak tengkurap ya, berbaring, tiduran. Dan yang paling mudah apabila kita mendapati sakit yang cukup parah, tidak bisa bergerak, tidak bisa mengambil air wudhu, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring di kasur dan mengisyaratkan anggota badannya saja yang bergerak, maka boleh kita sholat dengan menggunakan isyarat daripada anggota tubuh kita yang mampu bergerak. Baik. Yang kedua adalah sholat dalam keadaan sedang berada di perjalanan. Ketika sedang safar atau perjalanan jauh, keluar kota misalnya, terkadang kita mendapati kondisi-kondisi darurat yang menyebabkan kita tidak mungkin turun dari kendaraan untuk melaksanakan sholat. Misalkan, kita sedang bersafar, berpergian jauh menggunakan mobil. Qadarullah wa masyafa'al, macet di tengah tol. Tidak ada tempat pemberhentian, tidak ada tempat untuk singgah, dan sudah masuk waktunya sholat, maka diperbolehkan kita melaksanakan sholat di dalam kendaraan dengan beberapa kondisi. Misalkan sholat sambil duduk dalam kendaraannya, ataupun yang lain-lainnya, tergantung kondisi dalam kendaraannya atau dalam jalanan tersebut.
Nah itu, namun apabila melihat tempat singgah, alangkah baiknya sholat dilaksanakan di tempat singgah agar syarat-syarat daripada sholat bisa terpenuhi dengan baik. Baik, mungkin cukup sekian dari Pak Ilham. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datang dari pribadi Pak Ilham dan syaitan. Yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cukupkan temuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.